Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita yang viral di masyarakat, yaitu perihal Polri ikut ngurusi bisnis catering MBG. Nah, ini jadi heboh di masyarakat ini. Yaitu sekarang itu kepolisian tuh mempunyai dapur MBG, yaitu terus yang ngurusi kriminal, ngurusi korupsi itu terus siapa nanti? Ya inilah yang jadi masalah di negeri ini, tempat korupsi. Jadi sampai-sampai Polri pun ikut mengurusi masalah makanan ini, masalah catering MBG ini. Diberitakan itu Ketua BEM GM Jakarta mengkritik kebijakan MBG yang telah menghambur-hamburkan uang negara. Ya, terus setelah dia mengkritik, Ketua BEM UGM ini mendapatkan teror, yang malam diteror, sampai keluarga pun diteror. Gimana keadaan negeri ini? Kalau pejabat dikritik gak mau, malah yang kritik diteror. Kan kritik itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar programnya itu bisa tepat sasaran. Gimanakah tanggapan masyarakat tentang hebohnya berita MBG yang sekarang ini jadi trending di masyarakat dan di media sosial? Baiklah saudaraku, kita simak beritanya berikut ini. Banget ya, penjual roti ditangkap polisi karena makanannya menimbulkan orang keracunan. Ada 155 orang yang keracunan. Bandingkan dengan yang ini, bulan Januari saja sudah ada 2.000 pelajar yang keracunan gara-gara mengkonsumsi MBG, dan tidak ada satupun orang yang dijadikan tersangka. Hukum kita masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum di Yayasan MBG dapat 6 juta per hari, meski libur tetap cair. Edan rakatroan tenani. Kok iso meski libur tetap cair ku yayasan apa migacuan to jane? Ora kenal tanggal merah. Tapi yang menggatalkan adalah di saat MBG gacor terus berjalan, malah BPJS infonya dinonaktifkan. Piye? Pekok pura jari. Iso-isone di saat MBG yang selalu dipaksa berjalan, tapi orang sakit gak iso berobat jalan. Di saat Donald Trump jadi CS, rakyat gak lagi punya BPJS. Memaksa makan siang gratis, tapi orang sakit gak bisa berobat gratis. Memenuhi gizi, tapi orang miskin sakit terancam mati. Aturan sak penakmu ngono Pak De. Nek dikomentari ngene iki wis mesti diarani, kamu udah ngasih apa ke negara? Lho. Tak pikir pajak kuwi sing wehi sapa? Sing tok gawe urunan lho, nggih panguyupan ludrukmu karo Donald Trump lho. Hasil urunane duwite sapa kuwi? Kuwi kan gawe duit kuwi, ora nggih godhong telo rambat kuwi. Kok iso-isone wong padha ra duwe izin to? Rakyat diwajibkan bayar pajak, tapi tiap ambil keputusan gak diajak. Itu namanya matamu pizza. Cocok budal. Program MBG terus-menerus menuai kritik, dan kini kritik datang dari seorang Tio Ardianto, Ketua BEM UGM. Gak tanggung-tanggung, ia menyebut program unggulan pemerintah Prabowo Gibran ini dengan nama maling berkedok gizi. Ia lantang mengatakan bahwa MBG bukan gratis karena memakai uang rakyat, sementara anggaran pemerintah dipangkas demi proyek ini. Tapi di sisi lain, guru honorer masih berjuang dan tragedi keracunan masih saja sering terjadi. Ini sangat ironis, negara salah prioritas bahkan jadi ladang korupsi. Karena faktanya MBG ini dikuasai pejabat dan anaknya. Program MBG ini minim transparansi dan bukan solusi gizi, tapi proyek jahat yang merampas hak anak untuk sekolah layak. Berkacamata dari tragedi siswa di NTT yang bunuh hanya karena uang 10.000 untuk membeli alat tulis. Dan kalian tahu, setelah mengkritik, dia diteror, dan ini jelas alarm demokrasi negara kita sudah rusak.
Sekarang kita bandingkan dengan Taiwan. Program makan siang gratis di sekolah sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, tapi minim kritik karena subsidi transparan dan tidak memotong anggaran. MBG di Indonesia perlu improve, jangan anti kritik atau malah membungkam suara mahasiswa. Salam dari Ogut di Taiwan. Bye-bye. Mari kita saksikan testimoni yang disampaikan oleh Kepala BGN Pak Dadang. Ini makanannya lengkap, urapnya juga enak sekali. Ini seperti masakan profesional, ada kurma, ada pisang, dan ada susu. Ini gizi seimbang. Dan ini indeksnya 10.000. Maka kesimpulannya ada beberapa poin. Satu, memang menu makanan yang disajikan itu betul-betul enak rasanya. Yang kedua, Pak Dadang mungkin pura-pura bahwa makanan itu enak. Yang ketiga, wajar makanan itu enak karena memang akan dikunjungi oleh Kepala BGN. Kalau misalkan makanan yang disajikan tidak enak, pasti itu nanti akan bermasalah. Dan yang keempat, silahkan Kepala BGN itu melakukan review, melakukan testimoni di sekolah-sekolah, terutama daerah-daerah pedalaman yang jarak antara SPPG sampai ke sekolah itu, kemudian pendistribusiannya itu juga berjam-jam, sehingga makanan ketika sampai ke sekolah itu sudah tidak fresh, makanannya sudah basi. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang lagi viral tersebut, minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusan, dan urusan yang baik-baik semoga dimudahkan. Saudaraku semuanya, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Presiden ngotot tidak mau menghentikan program MBG, padahal kritik dari pakar dan masyarakat itu terus berjalan. Mereka diabaikan. Bahkan anggaran MBG ini memotong dari anggaran pendidikan. Luar biasa, harus terus berjalan. Mengapa demikian? Ini analisa emak. MBG adalah janji kampanye yang paling kuat dan paling gampang dilihat hasilnya. Makan itu konkret, bisa difoto, di video, lalu disebar. Bagi presiden baru, MBG adalah cara cepat untuk mengatakan bahwa saya bekerja sejak hari pertama. Paham ya poinnya? Karena itu program ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti artinya satu hal, janji politik gagal dan presiden menjaga itu. Tapi kita harus pahami ada lapisan lain yang lebih dalam. MBG ini, program sebesar ini tentunya membutuhkan dapur SPPG, logistik, tenaga kerja, kontrak rutin, dan aliran uang setiap hari. Artinya uang negara ini menyebar ke banyak titik. Dan dari situ terbentuklah loyalis baru. Presiden butuh loyalis untuk menjaga kekuasaannya. Dalam politik ini disebut dengan state sponsor patronase. Kebijakan negara yang sekaligus membangun jaringan mendukung. Makanya MBG harus tetap berjalan bahkan saat libur, saat Ramadan. Bahkan pegawai SPPG akan diangkat menjadi PNS, mengalahkan guru honorer. Luar biasa. Jadi yang dijaga saat ini itu bukan program tapi legitimasi kekuasaan. Dan disinilah pertanyaan pentingnya muncul. Apakah kebijakan negara dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat atau demi menjaga simbol kekuasaan agar tetap utuh? Lu udah tahu belum? Jadi ketua UGM ini diancam mau diculik karena menyuarakan kematian anak di NTT kemarin. Ini tuh disampaikan langsung di depan DPR loh. Dan teror tersebut didapatkan melalui pesan WhatsApp. Bahkan dia itu sampai diikuti kemana-mana, dibuntuti. Ini ngeri banget sih. Oh, beliau ini yang ingin ngelaporin kejadian di NTT tersebut ke PBB. Iya bener banget. Jadi ketua BEM UGM namanya adalah Tio mengaku dapat teror usai menyuarakan kasus tentang kematian anak SD di NTT. Dan ini bakal dilaporkan ke UNICEF PBB. Namun tiba-tiba dia mendapatkan teror sekitar tanggal 9 sampai 11 Februari lalu. Jadi ada nomor yang tidak dikenal menghubungi dia diancam akan diculik. Bahkan dia itu dapat potret di mana-mana. Jadi dia dipotret dari jauh gitu kan? Iya bener banget. Dan Tio sekali lagi mengatakan ia dengan BEM UGM tidak akan takut untuk bersuara dan tak akan mundur meski mendapatkan teror. Bahkan beberapa netizen melihat ini tuh seperti yang dilakukan di era Orde Baru, namun caranya dilakukan secara terang-terangan.
Dharma Pongrekun lagi-lagi angkat bicara dan katakan mending stop aja MBG sekarang karena seluruh masyarakat harus bersatu untuk menolak MBG karena program ini adalah sarang dari korupsi. Padahal ini menjadi prioritas pertama dari Presiden Prabowo Subianto di era pemerintahan saat ini. Jadi bagi Dharma ini tuh sudah layak untuk dibubarkan karena menurutnya ini hanya akan menjadi proyek yang membuang-buang anggaran negara. Jadi akan ada manipulasi di sana. Bahkan diuntungkan adalah koruptor dalam pengembangannya. Jadi bagi dirinya program MBG ini sengaja dipaksa untuk terus bergulir aja karena ada perputaran uang yang besar banget. Dan ia menuturkan bahwa program MBG ini nggak ada hubungannya dengan menuntaskan kemiskinan maupun stunting. Dan seharusnya yang dituntaskan adalah kemiskinannya, artinya lapangan kerja. Untuk Ramadan, program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Kami mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan. Puasa itu ibadah, bukan alasan untuk memindahkan jam makan seolah rakyat tidak punya martabat. Kebijakan harusnya diambil dengan bijak, bukan asal-asalan dari balik meja kekuasaan. Anak-anak ini sudah sahur, sudah niat puasa, sudah diajarkan orang tuanya tentang kewajiban ibadah sejak dini. Lalu di sekolah malah dikasih makan di siang hari. Mengatakan yang puasa dimakan saat buka, yang tidak puasa makan sembunyi-sembunyi di sekolah. Karena itu bukan solusi, itu pelecehan akal sehat. Sejak kapan negara mengajarkan warganya makan diam-diam? Sejak kapan sekolah dijadikan tempat sembunyi, bukan tempat mendidik? Puasa itu wajib loh Pak, bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak batal karena kebijakan negara, bapak-bapak semua mau menanggung dosanya. Jika sebuah kebijakan hanya bisa berjalan dengan cara memalukan, maka yang salah bukan rakyat. Yang salah adalah kebijakannya. Kami tidak butuh aturan yang memaksa. Kami butuh negara yang berpikir, peka, dan menghormati realitas sosial. Ngeri. Anies sarankan ini untuk Ketua UGM. Anies Baswedan mengetahui teror terhadap Ketua BEM UGM yang mengkritik kebijakan pemerintah Prabowo soal MBG. Langsung aja laporkan ke polisi orang yang meneror tersebut. Ini menunjukkan kepeduliannya Anies Baswedan terhadap kasus-kasus yang ada di negeri ini. Ada sekitar 6 nomor asing atau nomor dari luar negeri meneror Tio Ketua UGM yang akan menculiknya atau membongkar aib-aibnya. Bahkan dikuntiti ya. Jadi diikuti ketika dia di suatu tempat. Ngeri sekali nih guys ya. Tio juga mengatakan bahwa ini bentuk kepengecutan rezimnya Pak Prabowo. Dan Tio menyampaikan bahwa tidak ada statement dari negara yang mengatakan bahwa kebebasan akademik kalian itu dijamin atau difasilitasi, dilindungi oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira teman-teman gimana? Beri komentar terbaik kalian. Yang membentuk Badan Gizi Nasional adalah Pak Joko Widodo. Penentuan dari mereka yang punya SPPG itu dilakukan secara terbuka atau tertutup. Apakah rakyat bisa tahu siapa yang mendaftar ke SPPG dan siapa yang kemudian diterima oleh pemerintah? Ini kan hampir kita buta atas itu. Ya. Kita baru-baru aja bisa melihat ketika SPPG-nya udah berdiri. Oh, itu punya politisi ini. Oh, itu punya investor ini. Oh, itu punya pengusaha lokal ini yang kemarin dukung pemerintah ini. Ya, akhirnya kita lihat. Tapi mekanisme tender itu tidak berjalan secara terbuka. Nah, bagi saya poinnya di sini. Setiap ada ketertutupan informasi publik dari pemerintah, maka bisa dipastikan ada kasak kusuk di sana. Kasak kusuk itu apa? Ya konsolidasi politik supaya mendukung Prabowo bisa dibagi kue kekuasaan yang bernama SPPG ini. Sultan Hamengkubuwono saja itu mengatakan satu yayasan masak 3.000 itu ya nggak mungkin gitu. Maka kami merekomendasikan sebenarnya ada mekanisme untuk supaya MBG ini dikelola oleh kantin masing-masing sekolah. Karena pertama, kantin masing-masing sekolah itu pasti sudah terbiasa untuk melayani kebutuhan makan dari siswa-siswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ada mekanisme supaya MBG ini sifatnya subsidi kepada orang tua. Artinya orang tua lah yang kemudian menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. Dengan logika orang tua, hampir tidak mungkin seorang orang tua memberi makanan yang beracun kepada anak-anaknya. Bagi saya ini pilihan yang ideal. Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya kan itu. Ini tinggal political will. 11.000 SPPG sudah berdiri. Yang masing-masing SPPG minimal butuh 3 miliar untuk membangunnya. Pertanyaannya kan apakah 3 miliar kali 11.000 itu rela dilepas untuk kemudian dialokasikan melalui subsidi ke orang tua atau ke kantin yang dikelola sekolah. Nah, ini kan tinggal keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan. Apakah Presiden Prabowo akan menjadi macan atau menjadi kucing? Matamu ya, kita cari uang susah payah, malah dibuat MBG. Masyarakat disuruh nyumbang buat program MBG ini. Gimana kalau rakyat usul 50% gaji dan tunjangan pejabat dikurangi buat MBG?
Ketua BEM UGM mengkritik keras MBG makan bergizi gratis. Bagi dia itu bukan MBG makan bergizi gratis. Bagi dia yang ada tulisannya di kaos itu MBG merupakan maling berkedok gizi. Nah, ini kritik yang sangat keras pada pemerintahan Prabowo karena cenderung yang mengutamakan proyek MBG ini. Dan katanya menurut dia itu anggaran pendidikan dari APBN itu terserap hanya 14%, di mana secara konstitusi berpesan bahwa minimalnya itu 20% dari APBN. Nah, tentunya ini menjadi kritik bagi dunia pendidikan kita, bagi pemerintahan Prabowo ini, bagaimana untuk serius menyikapi pendidikan yang menjadi hak ya daripada warga negara nih untuk mengenyam pendidikan wajib 9 tahun ya, kemudian juga mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Dan ingat loh, ada poin mencerdaskan kehidupan bangsa dari konstitusi kita. Nah, kalau sudah begini nih, seperti apa ini langkah yang perlu dilakukan? Dan anak muda ini cukup berani mengkritik langsung ya, direct langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dan dia gak main-main, sudah mendapatkan intimidasi dan orangnya juga mendapat intimidasi. Semoga banyak terinspirasi ya anak-anak muda ini untuk bisa melakukan kritik ya, baik dari tingkatan lingkungan terkecil ya, lingkungan terbesar ya, Indonesia sebagai NKRI ini. Dan kita berharap itu tidak hanya dilakukan oleh Ketua BEM UGM saja, tapi anak-anak muda di Indonesia.